Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu mohon maaf karena tadi ada permasalahan teknis dari laptopnya Ibu sehingga kita keluar dari ruang Zoom. Yang seperti sebelumnya yang Ibu jelaskan bahwa sebelum kita memulai perkuliahan ini dalam pertemuan pertama, Ibu tentunya akan sedikit sharing ke kalian mengenai kontrak kuliah yang akan kita sepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Walaupun tadi Ibu sudah sempat share, tapi karena jaringan sehingga kita keluar dari ruang Zoom ini. Ibu izin share kembali. Oke, jadi kontrak kuliah untuk perkuliahan urinalisis dan cairan tubuh ini sebelumnya mungkin Ibu memperkenalkan nama. Kalian mungkin belum, ada beberapa mungkin yang belum pernah pertemuan dengan Ibu sebelumnya dalam mata kuliah Ibu. Jadi kalian bisa nanti menghubungi Ibu kalau ada informasi nanti penugasan ataupun mengirim tugas dan lain-lain melalui email dan nomor HP Ibu yang tertera di sini. Dan untuk education dan work experience itu kalian bisa baca saja pada slide yang nanti akan Ibu bagi. Nah, karena kondisi pandemi dari COVID-19 ini sehingga pada saat ini kita mungkin masih terus melakukan perkuliahan secara virtual. Nah, sehingga itu walaupun kita melakukan perkuliahan secara virtual, Ibu berharap bahwa dalam perkuliahan kita ini tetap akan terlaksana ataupun mekanisme perkuliahan kita sama saja dengan kita melakukan perkuliahan pada tatap muka. Nah, untuk kegiatan proses belajar mengajar kita, itu akan kita lakukan melalui aplikasi Zoom dalam bentuk ceramah. Misalnya saat ini Ibu menjelaskan ke kalian, kita juga walaupun tinggal beberapa pertemuan lagi dalam beberapa minggu, kita optimalkan dengan adanya nanti penugasan kelompok ataupun individu yang akan kita lakukan diskusi terhadap materi kita. Selanjutnya penugasan itu bisa dalam bentuk reparat atau makalah, paper, ataupun kalian nanti baca jurnal, nanti kita sepakati sebentar. Nah, untuk proses perkuliahan Ibu, itu kita berfokus pada student center learning. Dalam artian, semua perkuliahan itu berfokus pada mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk substansi kajian yang akan kalian lewati dalam perkuliahan ini, itu kita berfokus pada materi yang pertama, itu mengenai pengantar urinalisa. Baik itu ada sejarah dan arti penting dari pemeriksaan urin itu sendiri. Kemudian, kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan urin, kemudian komposisi dan volume urin, bagaimana proses pengambilan spesimen urin, kemudian jenis-jenis dari spesimen urin itu sendiri, kemudian bagaimana kita menangani dan melakukan penolakan terhadap kualitas spesimen urin yang akan kita periksa. Kemudian kita akan juga membahas mengenai bagaimana proses pemeriksaan dari urinalisis, kemudian cairan tubuh lainnya seperti cairan cerebrospinalis atau cairan otak, cairan semen, cairan sinovial atau cairan sendi,
cairan serosa, dalam artian di sini akan kita bahas cairan pleura pada paru-paru, cairan perikardium pada jantung, dan cairan peritoneum pada asites atau abdomen bagian perut, kemudian cairan amnion, analisa feses, dan bagaimana kita menganalisa sekret vagina. Nanti substansi ini kita bisa padatkan dan optimalkan untuk pertemuan kita. Nah, untuk penilaian dalam perkuliahan Ibu, itu terutama berada pada kehadiran, Di. Jadi kehadiran itu 40% dari total penilaian Ibu. Jadi upayakan walaupun kalian di luar, kalian harus masuk walaupun pakai headset, misalnya ada aktivitas di luar. Karena kehadiran itu mengambil nilai penting, yaitu 40%. Kemudian penugasan sekitar 15% dari nilai, kemudian UTS atau ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester itu sebanyak 25% dari total nilai. Jadi kalau kalian sudah hadir terus kemudian mengumpul tugas, itu sebenarnya sudah ada B di tangan, nilai B di tangan kalian. Jadi upayakan tugas dikumpulkan, kemudian kehadiran itu total hadir, upayakan 100%. Di untuk nilai UTS dan UAS itu hanya menunjang dari kehadiran dan penugasan kalian. Kemudian dalam pembelajaran ini tentu Ibu punya tata tertib pembelajaran. Dalam tata tertib pembelajaran itu yang pertama, Ibu harapkan kalian atau mahasiswa itu masuk dalam ruang Zoom itu paling lambat 5 menit sebelum waktu perkuliahan. Jadi apabila terlambat itu Ibu masih mentoleransi kalian 10 menit setelah dosen memulai perkuliahan atau mata kuliah kita. Kemudian bila kalian ingin ke toilet itu kalian bisa mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand, dan atau bisa langsung meminta izin pada dosen dengan cara mengaktifkan suara audio kalian. Jadi atau kalian bisa melalui room chat. Jadi kalau mau ke belakang atau mau ada aktivitas, kita bisa menginformasikan di room chat dari ruang Zoom ini. Kemudian mahasiswa yang sakit itu bisa menginformasikan ke dosen ataupun ketua tingkat langsung dengan mengikutsertakan surat keterangan sakit dari dokter. Di dalam perkuliahan kalian harus berpenampilan yang sopan. Jadi tidak pakai seragam, pakai baju biasa tapi harus sopan dan rapi. Kemudian selama perkuliahan itu tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas lain. Dalam artian kalian aktif dalam melakukan main handphone dan lain sebagainya di selama berlangsung mata kuliah, dan diharuskan untuk mengaktifkan video platform kalian. Jadi aktifkan video. Jadi orang yang tidak mengaktifkan video itu nanti Ibu lihat di rekaman record ini, itu kalian dianggap sebagai tidak ikut serta dalam perkuliahan. Karena kan bisa saja kalian kemana hanya ikut masuk saja di dalam link, tapi kalian tidak ditahu aktivitas kalian seperti apa. Jadi Ibu harapkan selama kita perkuliahan walaupun melalui Zoom, tapi kita harus optimal. Kalian betul-betul mengikuti perkuliahan. Jadi tidak hanya sekedar masuk, tapi tidak mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Kemudian selama perkuliahan, audio itu diharapkan di mute. Kalian aktifkan kecuali kalian ingin bertanya dan lain sebagainya. Selain kalau masih ada yang melakukan penjelasan, diharapkan kalian mute supaya aktivitas perkuliahan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian selama ujian UAS dan UTS itu tidak ada perbaikan. Tidak ada perbaikan ataupun ujian susulan. Jadi selagi ada UTS dan UAS itu kalian harus ikut karena berapapun nilainya kalian, tidak ada pengulangan dan perbaikan. Kemudian waktu kumpul tugas nanti Ibu akan toleransi itu sehari setelah tanggal ditentukan. Jadi kurang lebih ini merupakan tata tertib pembelajaran yang akan kita sepakati bersama selama perkuliahan sebelum Ibu mulai perkuliahan. Apa kalian ada yang bertanya atau masih ada yang kalian mau diskusikan dengan Ibu? Karena kalau tatip ini sudah kita sepakati, tentunya selama perkuliahan kalian harus menaati tata tertib ini. Apa ada yang ingin bertanya mengenai tata tertib ini atau ada yang masih kurang sepakat dan kita mau sepakati bersama, silakan. Iya.
Silakan kalau ada yang masih mau bertanya mengenai tatib, Ibu persilakan. Supaya kita sepakat selama perkuliahan itu apa yang harus kita lakukan. Masih ada? Kalau memang tidak ada, berarti kita sudah sepakat semua pada hari ini itu tata tertib yang telah saya bacakan di kontrak kuliah kita, itu kita sepakati bersama. Jadi nantinya Ibu harapkan yang tidak mengaktifkan kamera seperti Suci Maharini itu memberikan beberapa alasan. Jadi apa jaringan kalian tidak bagus atau seperti apa, Dik? Kalau bisa, selagi masih bisa mengaktifkan kamera, Ibu harap kalian bisa mengaktifkan kamera kalian. Jadi sudah sepakat dengan kontrak kuliah? Bagaimana Anugrah? Apa ada ditanyakan? Atau Nur Yunita? Sepakat dengan kontrak kuliah kita? Iya, Bu. Oke, Sepakat, Bu. baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Kalau begitu kita memulai perkuliahan kita, Dik. Jadi pada kesempatan ini mungkin Pak Herman sudah mengajarkan kalian basic atau dasar dari urinalisa. Hanya Ibu saja belum mengetahui karena Ibu sempat diskusi dengan Pak Zulfikar dan Ibu baru ingat, oh iya ternyata urinalisa dan cairan tubuh karena Ibu berfokus pada beberapa mata kuliah yang lain. Sehingga itu pada kesempatan ini mungkin Ibu akan memulai dari awal pembahasan mengenai urinalisis dan cairan tubuh. Sehingga kalian mungkin memahami dari basic karena kalian baru semester 3, Dik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan membawakan atau menjelaskan mengenai pembahasan secara overview atau gambaran umum atau secara keseluruhan untuk urinalisis ini sendiri. Jadi kita ketahui kalau kita berbicara tentang urinalisis atau beberapa penyakit yang berhubungan dengan pengambilan spesimen pada urin, kita tahu bahwa saat ini prevalensi berbagai macam penyakit itu semakin meningkat, terkhusus penyakit-penyakit degeneratif. Nah, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan screening awal. Nah, ada beberapa data yang Ibu sempat ambil dari laporan Kementerian Kesehatan tahun 2019 tentang penyakit infeksi. Itu dilaporkan infeksi saluran kemih itu setiap tahun meningkat, bahkan mencapai 90-100 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Jadi lumayan banyak untuk kasus infeksi saluran kemih ini di Indonesia. Nah, selain itu apalagi sih penyakit-penyakit yang mampu dideteksi dalam sampel urin? Salah satunya adalah penyakit gangguan ginjal atau kerusakan pada ginjal. Nah, dari data yang ada yang Ibu dapatkan dari Global Burden of Disease tahun 2018 itu dikatakan bahwa gagal ginjal merupakan penyebab kematian sekitar ke-27 di dunia itu pada tahun 2000. Nah, pada tahun 2010 itu dia meningkat bahkan menjadi urutan ke-18 dan diprediksikan pada tahun 2020 bisa masuk ke dalam 5 besar dari urutan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Nah, ini beberapa data grafik dari Kementerian dan WHO di beberapa negara untuk kasus diabetes mellitus. Nah, jadi dalam pemeriksaan urin itu kita bisa mendeteksi beberapa penyakit awal yang disekresikan oleh organ kita. Misalnya infeksi saluran kemih, kerusakan ginjal, fungsi hati, diabetes mellitus, itu bisa kita deteksi awal dalam sampel urin kita. Nah, sedangkan data dari WHO menyatakan bahwa Indonesia itu masuk ke dalam urutan 4 kasus diabetes. Sehingga itu saat ini laboratorium itu dituntut untuk bisa melakukan pelayanan yang menghasilkan hasil pemeriksaan itu yang tepat, cepat, dan akurat dalam diagnosa untuk memantau progresivitas dari penyakit serta monitoring pengobatan pasien. Sehingga itu kita dituntut untuk bukan hanya sekedar melakukan pemeriksaan, tapi kita perlu meyakinkan bahwa hasil yang kita keluarkan itu dapat memberikan informasi klinis atau informasi keadaan pasien kepada klinisi yang membutuhkan. Ini mungkin pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan ini kita tahu bahwa pemeriksaan laboratorium itu ada banyak macam. Jadi ada pemeriksaan urinalisis dan cairan tubuh, ada pemeriksaan hematologi, hemostasis, kimia klinik, imunoserologi, dan mikrobiologi. Ini mungkin pemeriksaan dasar untuk laboratorium minimal.
Namun saat ini sudah banyak pemeriksaan laboratorium yang berkembang, misalnya ada pemeriksaan molekuler dan pemeriksaan fertilisasi. Jadi ada beberapa laboratorium fertil untuk bayi tabung, ada juga laboratorium untuk biologi molekuler seperti PCR. Namun itu biasanya digunakan untuk laboratorium-laboratorium yang sudah advance, yang sudah maju. Kalau laboratorium standar minimal itu biasanya hanya memiliki minimal 5 uji laboratorium. Itu ada cairan tubuh, hematologi, hemostasis, kimia klinik, dan imunoserologi. Untuk mikrobiologi dan laboratorium patologi anatomi itu biasanya laboratorium tambahan untuk laboratorium yang sudah berkembang. Seperti itu. Nah, untuk kenapa kita penting untuk melakukan pemeriksaan urin? Di sini bisa ada yang menjelaskan kenapa kita perlu atau seberapa penting itu pemeriksaan urin dilakukan. Coba Susanti. Susanti bisa jelaskan kenapa seberapa penting itu pemeriksaan urin perlu kita lakukan. Menurut Susanti itu kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan urin? Seberapa pentingkah pemeriksaan urin itu? Bisa Susanti menjelaskan? Atau pendapat dari Susanti? Silakan, Dek. Karena kita student center learning, jadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Jadi Ibu mau juga kita sambil diskusi. Susanti, menurut Susanti, seberapa penting pemeriksaan urin itu? Menurut saya, Bu, pemeriksaan urin sangat penting untuk mengecek apakah kita punya penyakit, mengecek untuk Yusril. Muhammad Yusril, menurut Muhammad Yusril, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan urin? Apa yang ada dan apa yang membuat kita harus melakukan pemeriksaan urin? Jaringan Muhammad Yusril kayaknya kurang bagus. Kalau begitu Ibu tanya terakhir ke Tri Anugrah Saputra. Coba Tri bisa jelaskan seberapa pentingkah kita melakukan pemeriksaan urin? Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan urin? Secara garis besar. Ya, baik Bu. Jadi mengapa sangat penting dalam sampel urin tersebut? Karena di sampel urin itu kita bisa mendiagnosa atau kita bisa membantu proses pendiagnosa suatu penyakit yang berada di misalnya saluran kemih atau zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Karena kita tahu bersama bahwa urin itu adalah sisa metabolisme, sisa dari merupakan zat ekskresi seperti itu. Itu Iya. mungkin dari saya, Bu. Iya, jadi Tri Anugrah sudah pintar ya. Kalau bisa semua kayak Tri Anugrah. Makasih Tri. Jadi Tri sudah menjelaskan bahwa kenapa kita seberapa penting kita harus melakukan pemeriksaan urin. Jadi selain yang Tri jelaskan, ada juga poin penting kenapa kita melakukan pemeriksaan urin. Karena kita tahu bahwa pemeriksaan urin ini merupakan suatu metode analisa yang dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan atau zat yang dimungkinkan, itu yang dimungkinkan terkandung di dalam urin. Nanti akan kita bahas zat apa saja, sehingga dapat mengetahui bagaimana apakah terjadi kelainan atau adanya indikasi jenis penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Jadi kenapa kita harus melakukan pemeriksaan urin? Karena di dalam urin seperti dikatakan Tri Anugrah ada terjadi ekskresi atau penyaringan filtrasi apa yang kita konsumsi atau darah kita yang masuk ke dalam ginjal difiltrasi sehingga menghasilkan zat-zat buangan. Nah, zat-zat buangan ini biasanya bisa mengindikasi jenis penyakit tertentu dalam tubuh seseorang. Selain itu, kenapa? Karena urin ini merupakan hasil ekskresi tubuh atau hasil produk akhir dari pembuangan hasil filtrasi ginjal, maka di urin itu akan ada mengandung zat yang bisa menjadi indikator untuk kita lakukan analisa pemeriksaan penyakit dari pasien. Sehingga tentunya dengan adanya sampel atau pemeriksaan urin dapat melakukan penegakan diagnosa penyakit. Jadi di urin itu kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan untuk penegakan diagnosa penyakit. Misalnya apa? Pada kasus-kasus infeksi saluran kemih, kita bisa lihat ada tidak hasil nitrit metabolisme dari bakteri, ada tidak di sedimen urin bakteri yang diperoleh,
Untuk yang dasar lagi apa? Untuk diabetes mellitus. Di urin itu ada pemeriksaan kimia urin namanya. Jadi kita bisa mendeteksi adanya kadar gula di urin. Kemudian bisa juga menjadi petanda dini atau diagnosa awal untuk kasus-kasus gangguan ginjal. Misalnya apa? Didapatkan protein di dalam urin. Nah, seharusnya protein itu molekul yang besar, jadi dia tidak akan dibuang di dalam urin. Kalau dibuang di dalam urin, kemungkinan besar terjadi gangguan pada fungsi ginjal kita. Jadi, urin ini merupakan suatu sampel dasar atau spesimen awal yang bisa kita gunakan, yang mudah kita peroleh untuk bisa screening awal penyakit pasien sebelum kita melakukan pemeriksaan lanjutan pada sampel yang lain. Jadi urin itu bisa digunakan untuk penegakan diagnosa penyakit. Selain itu, ini sudah jelas, tentu akan mendapatkan informasi tentang fungsi organ dan metabolisme tubuh seperti Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa dengan urin kita bisa melihat bagaimana beberapa organ di tubuh kita seperti diabetes, organ ginjal, organ hati dengan melihat adanya bilirubin dan lain sebagainya. Kemudian dapat mendeteksi kelainan yang asimptomatik. Jadi kalau yang dimaksud dengan kelainan asimptomatik adalah suatu kelainan yang tak bergejala, asimptom. Asimptom itu tidak bergejala. Kalau simptomatik itu ada gejala yang ditimbulkan. Yang asimptomatik itu tanpa gejala. Misalnya kita jalan-jalan tanpa ada rasa nyeri, ternyata pas periksa urin, terdapat misalnya ada leukosit ditemukan. Ternyata ada misalnya inflamasi atau peradangan pada saluran kemih kita sebelum ada keluhan yang muncul. Jadi urin itu bisa dikatakan sebagai screening awal untuk kita bisa mendeteksi permasalahan yang ada dalam tubuh kita sebelum kita mengambil spesimen lain, atau dari urin dulu baru kita bisa melihat untuk kelainan atau tindakan lanjutan dari pemeriksaan urin itu. Mohon maaf jaringan Ibu karena temannya kalian baru bergabung, jadi itu yang bikin jaringan agak lama. Selain itu, kenapa seberapa penting pemeriksaan urin? Karena dengan ada pemeriksaan urin kita bisa memantau progresivitas penyakit dan memonitoring pengobatan. Jadi beberapa penyakit, misalnya ISK, Ibu kasih contoh, dalam terapi antibiotik itu biasanya dikontrol lagi dengan pemeriksaan urin berulang setelah dilakukan terapi. Jadi pemeriksaan urin itu bisa memantau perjalanan penyakit kita dan memonitor apa pengobatan kita itu berhasil atau tidak. Ibu contohkan lagi seperti ISK. Awalnya diperiksa, ternyata ditemukan adanya bakteri dan nitrit positif. Sehingga itu diterapi dokter, di kultur, ataupun diperiksa urin kultur, ataupun urin sedimen, dan urin rutin. Akhirnya diperoleh infeksi saluran kemih. Diterapilah antibiotik. Setelah terapi antibiotik, misalnya selama 6 hari, diperiksa kembali, ada tidak bakterinya. Jadi dia kalau sudah tidak ada, berarti kemungkinan besar pasien tersebut telah sembuh. Jadi pemeriksaan urin itu bisa digunakan sebagai monitor dari pengobatan pasien. Nah, kemudian kenapa sampel urin itu banyak digunakan atau sampai saat ini masih digunakan sebagai salah satu spesimen awal untuk men-screening pasien? Kenapa biasanya pasien kalau ada keluhan sering kencing, kemudian nyeri pada panggul, ataupun histerik, badannya kuning, itu biasanya dokter awalnya sebelum pengambilan darah biasanya klinisi minta untuk pemeriksaan urin, karena kita tahu bahwa pemeriksaan urin itu sangat mudah tersedia dan merupakan spesimen yang mudah untuk kita kumpulkan. Kalau urin kan sering kita salah satu produk ekskresi tubuh. Jadi dengan mudah kita membuang air seni. Tapi kalau darah misalnya, kita harus lakukan plebotomi. Jadi pasien masih merasakan sakit. Kalau urin itu sampel yang sangat mudah kita peroleh. Karena hari-hari itu kita ekskresikan. Kemudian tentunya ini sangat jelas bahwa urin mengandung informasi yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana fungsi metabolik tubuh kita. Ini mungkin pendahuluan overview saja. Kita masuk ke materi pokok. Jadi di sini siapa bisa jelaskan apa sih urinalisis? Atau gambaran umumnya kalian mengenai urinalisis. Ibu langsung bertanya, Nurul Zahwa. Kira-kira Nurul Zahwa itu apa yang Nurul ketahui tentang urinalisis? Apa sih urinalisis? Apa itu urin, apa urinalisis, itu kalian harus tahu.
Nurul Zahwa, bagaimana Nurul? Kalau begitu Nurul nggak bisa, Ibu tanya ke Harlin. Harlin Nadia Talendo. Harlin, apa yang Harlin tahu tentang urinalisis? Kalau menurut saya Bu, kalau urinalisis itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa dari sampel urin yang akan kita periksa. Pemeriksaannya Bu. Oke, jadi cocok. Jadi sudah kena yang dimaksudnya kita. Jadi kalau kita berbicara urinalisis berarti itu metode pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya, bukan sampelnya. Jadi kalau kita berbicara urinalisis atau urinalisa itu merupakan suatu metode pemeriksaan yang kita lakukan dengan menggunakan urin yang bertujuan untuk tadi yang sebelumnya Ibu jelaskan, menentukan diagnosa penyakit, kemudian memantau bagaimana keadaan organ tertentu, dengan bagaimana memantau perburuan serta efektivitas terapi. Jadi itu yang dimaksud dengan urinalisis. Jadi urinalisis itu suatu metode pemeriksaan dengan menggunakan sampel urin untuk penyakit pasien. Seperti itu kurang lebih definisi dari urinalisis. Mohon maaf. Jaringan Ibu lagi bermasalah untuk next materi ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok, tentunya kita harus mengetahui dulu sebenarnya pemeriksaan urin itu berawal dari mana sih, siapa yang pertama mengemukakan. Nah, kita harus mengingat kembali sejarah bahwa urin itu atau analisa urin itu merupakan analisa pertama atau awal mula dari kedokteran laboratorium. Jadi sebelum ada analisa menggunakan sampel darah pada misalnya untuk pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan fungsi hati seperti SGOT, SGPT, itu sudah ada analisa urin sebelumnya. Jadi awal mula para klinisi sebelumnya dalam mendiagnosa penyakit pasien itu menggunakan sampel urin. Jadi, nah, di sini ada beberapa gambar sejarah. Jadi di dalam sejarah dari urinalisis itu sendiri sudah ditemukan itu bukti-bukti sejarah yang menunjukkan adanya gambar manusia, baik itu di dalam gua yang melakukan suatu pemeriksaan yang diprediksi melakukan suatu diagnosa seperti pada gambar ini, yang diperkirakan bahwa yang didiagnosa itu atau dilakukan pemeriksaan adalah sampel urin pada masa ini dibuktikan dengan adanya hieroglyph dari Mesir. Hieroglyph ini merupakan tulisan abjad Mesir kuno. Jadi dari hieroglyph ini ditemukan beberapa bukti ilmiah bahwa ternyata pemeriksaan urin itu sudah ada sebelumnya, karena di beberapa gua dan tulisan ataupun abjad Mesir kuno itu menemukan beberapa gambar seperti ini. Kemudian ada beberapa nama terkenal, salah satunya adalah Hippocrates. Itu pada abad ke-5 dia menuliskan buku mengenai uroskopi. Jadi kalau kalian mendengarkan istilah dari uroskopi itu, kalau kalian mendengar kata uroskopi itu merupakan sejarah praktik dari suatu tim medis pada zaman dulu atau historis zaman dulu untuk melakukan pemeriksaan urin secara visual. Jadi pada abad ke-5 sebelum Masehi, para ilmuwan itu masih menggunakan metode uroskopi. Jadi mereka dalam melakukan pemeriksaan urin itu masih dilakukan secara visual, dalam artian makroskopik, masih melihat atau masih dalam pendekatan melihat warna atau adanya nanah, adanya darah dari sampel urin itu, sehingga mereka bisa melakukan diagnosa terhadap penyakit
pasien tersebut. Jadi kalau metode uroskopi itu masih metode yang melihat sampel urin secara visual, baru dilihat warnanya bagaimana, ada darah atau tidak, ada nanah atau tidak, dan dikaitkan dengan keluhan dari pasien pada saat itu. Nah, kemudian peningkatan dalam pemeriksaan urin itu berlanjut. Jadi pada abad 1140 Masehi, itu telah dikembangkan beberapa metode. Awalnya pada abad ke-5 sebelum Masehi baru melihat hasil ekskresi urin itu, dilihat warnanya, ada darah atau tidak, ada nanah atau tidak. Baru sampai sekedar pemeriksaan visual. Nah, pada abad atau pada 1140 Masehi itu sudah dikembangkan metode dengan ditemukannya atau diskemakan 20 warna urin yang berbeda. Jadi kalau urinnya warna misalnya coklat, kemungkinan dia sudah gagal ginjal yang sudah kronis pada saat itu. Kemudian kalau warnanya masih pink, kemungkinan ditemukan ada kekeruhan, kemungkinan juga dia ada infeksi pada prostatnya dan lain sebagainya pada saat itu. Jadi pada saat itu baru diskemakan berdasarkan warna. Nah, berdasarkan skema ini yang saat ini itu kita kembangkan di metode dipstick. Nanti akan kita lihat. Jadi berdasarkan skema 20 warna urin berbeda yang dibuat pada tahun ini. Jadi pada tahun 1140 Masehi itu kemampuan para klinisi atau dokter pada saat itu atau tabib di zamannya, zaman lalu itu dibilang tabib, pada saat itu hanya mampu memberikan informasi diagnostik secara observasi dasar. Jadi mereka pada saat itu baru melihat bagaimana warna, bagaimana turbiditas. Kalau kita mendengar istilah turbiditas di laboratorium itu maksudnya kekeruhan. Jadi kalau ada istilah turbiditas itu berarti kekeruhan. Jadi pada saat zaman 1140 Masehi itu para klinisi atau tabib saat itu hanya melihat bagaimana warna urin. Setelah itu mereka melihat kekeruhannya atau turbiditasnya, bagaimana baunya, bagaimana volumenya, dan bagaimana viskositas. Jadi kalau ada viskositas itu berarti artinya adalah viskositas atau kekentalan. Jadi dilihat bagaimana kekentalannya. Kalau kalian dengar kata viskositas itu berhubungan dengan kekentalan. Jadi pada saat itu masih seperti itu dan masih mendiagnosis yang namanya rasa manis. Jadi pada zaman 1140 Masehi itu para tabib atau pada dokter pada saat itu untuk melihat spesimen urin itu pasien itu sakit gula pada masa itu DM diabetes itu dengan melihat atau melakukan uji semut dan uji rasa. Jadi mereka membuang urin pasien atau menaruh urin pasien dengan menaburkan semut. Jadi kalau semut mendekat, kemungkinan pasien tersebut menderita penyakit gula. Ataupun langsung dirasa. Jadi para tabib atau dokter pada saat zaman dulu, itu mereka langsung merasa urin. Kalau urinnya dia rasa manis, dia akan diagnosa sebagai penyakit gula. Jadi dikenal pada saat itu namanya uji semut dan uji rasa. Karena pada masa itu belum ditemukannya regen-regen kimia untuk melakukan suatu reaksi. Nah, selanjutnya pada sekitar tahun 1694 oleh Frederick itu dia melakukan disinilah pertama kali ditemukannya suatu regen kimia atau kimia urin yang kita kenal biasanya dengan uji Benedict, uji albuminuria yang masih menggunakan metode didih atau pembakaran. Jadi teori sebelumnya mengenai uji semut dan uji rasa untuk mendeteksi adanya diabetes itu sudah terkalahkan dengan ditemukannya suatu metode pemeriksaan melalui didih urin, yaitu dengan melakukan pemeriksaan glukosa dengan adanya penemuan glikosuria dan albuminuria pada saat itu di tahun 1694. Jadi kalau kalian dengar istilah glikosuria itu berarti ditemukan adanya gula di dalam urin. Kalau albuminuria berarti ditemukan adanya kandungan albumin atau protein di dalam sampel urin kita. Nah, ini dua metode ini yang pertama kali ditemukan. Jadi pada saat ini, pada tahun ini, di situ sudah ditemukan regen preaksi.
Jadi regen kimia, di mana sampel urin pasien itu kemudian dicampurkan dengan regen kimia. Setelah dicampurkan dengan regen kimia, kemudian dilakukan pembakaran atau uji didih sehingga terbentuk namanya endapan atau perubahan warna. Itu terjadi pada masa ini. Ini pada saat zaman ini itu dianggap sebagai penemuan yang sangat luar biasa. Jadi sudah tidak lagi menggunakan semut ataupun merasa urin pasien pada masa itu. Nah, kemudian salah satu terobosan baru di dunia kedokteran laboratorium pada masa itu adalah pada abad ke-17. Di mana pada abad ini itu Thomas melakukan penemuan secara mikroskopik. Sehingga pada abad ini pertama kali terobosan baru dilakukan pemeriksaan sedimen urin. Di sini sudah mulai dilihat elemen-elemen sel seperti leukosit, eritrosit, bakteri, dan beberapa elemen-elemen sel lain yang bisa dilihat secara mikroskopik menggunakan mikroskop seperti kristal, ada ditemukan beberapa kalsium oksalat, natrium oksalat, trifosfat dan lain sebagainya. Itu sangat penemuan sangat luar biasa pada masanya. Nah, ini mungkin kurang lebih Ibu memberikan penjelasan sejarah. Jadi pada zaman dulu itu pemeriksaan urin itu masih seperti ini. Jadi pasien itu atau para klinisi pada zaman lalu tabib itu hanya melihat secara visual atau secara makroskopik berdasarkan warna, bau, rasa, viskositas dengan turbiditasnya pada saat zaman lalu. Kemudian pemeriksaan urin itu berkembang lagi dengan adanya ditemukannya regen kimia. Nah, siapa yang tahu ini kira-kira kalau ada pemeriksaan seperti ini pemeriksaan apa? Coba Delianti. Deli kalau lihat ini kira-kira ini pemeriksaan apa pada sampel urin? Uji apa kira-kira? Kalau lihat regen ini warna biru, kemudian reaksinya terjadi seperti ini kira-kira pemeriksaan apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau kalian dapat seperti ini kira-kira pemeriksaan apa? Ini pemeriksaan uji glukosa urin melalui pemeriksaan uji Benedict namanya. Jadi ini adalah regen Benedict yang warna biru, kemudian diteteskan urin kita. Setelah diteteskan urin, itu deh caranya seperti ini. Jadi inilah pertama kali ditemukan terobosan baru dari teori inilah dikembangkan teori-teori dipstick di pemeriksaan dipstick urin. Nah, berawal dari teori ini. Jadi teori ini di mana pertama kali para ilmuwan menemukan suatu regen yang bisa mengikat kadar glukosa di sampel urin kita. Nah, regen itu namanya Benedict. Jadi Benedict itu bisa melalui pembakaran atau pemanasan, dia bisa mengikat kadar glukosa yang ada di urin kita. Nah, ini namun coba kita pikirkan, kalau seperti ini terus berkembang, maka saat ini pasien kita sudah 100 orang per hari, maka hasil kita akan kewalahan sebagai ATLM untuk melakukan pemeriksaan karena ini tidak praktis. Di mana cara kerjanya ditetes, diambil dulu regen Benedict, kemudian ditetesi atau dimasukkan berapa mili sampel urin, kemudian dilakukan pemanasan beberapa menit sampai terbentuknya adanya perubahan warna atau endapan. Kalau ada perubahan warna pada sampel kita dengan pencampuran regen, maka ditentukan positif 1, 2, 3 dari glukosa ini sendiri. Atau ada endapan merah bata seperti ini. Kalau kita dengan cara ini tentunya sangat ribet untuk melakukan pelayanan kepada pasien. Karena pasien itu membutuhkan hasil yang, atau dokter itu membutuhkan untuk memberikan terapi pada pasien atau penata laksanaan membutuhkan hasil yang cepat, hasil yang tepat. Kalau kita menggunakan metode ini, itu masih bisa memang kita lakukan, tapi akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi terapi pasien akan lama. Sehingga para ilmuwan berupaya memodifikasi teori ini atau metode ini untuk bisa menghasilkan waktu pemeriksaan yang cepat, murah, dan efisien. Sehingga beberapa ilmuwan, nah kalau yang ini pengembangan berikutnya setelah kita menemukan mikroskop dengan pemeriksaan sedimen.
Jadi melihat bagaimana elemen-elemen sel kita, elemen-elemen kristal, dan hasil buangan lain yang bisa diperoleh di sampel urin, sehingga nantinya bisa mengindikasikan kondisi pasien kita. Nah, dari teori yang ini, teori reaksi dari Benedict, regen kimia dengan sampel urin, dikembangkanlah suatu metode dipstick namanya. Nah, ini yang saat ini sudah kita gunakan di rumah sakit. Namun pada metode dipstick ini kan berdasarkan perubahan warna. Di sini bisa mengukur pH. Nanti akan kita bahas di bagian pemeriksaan. Kita masih dasarnya dulu. Di sini bisa mengukur pH, bilirubin, glukosa, itu berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. Jadi sebenarnya prinsipnya itu sama kayak ini. Cuman dibuat dalam bentuk reaksi kimia. Jadi ini kita akan mengukur, ada strip, kemudian strip ini dicolupkan ke dalam sampel urin, setelah itu didiamkan, ditiriskan, kemudian warna yang terbentuk dari strip ini dibandingkan dengan warna visual atau warna indikator pada tempat tutup dari strip ini. Nah, namun ini dianggap tidak efektif karena setiap orang itu bisa membaca warna berbeda-beda. Misalnya Tri Anugrah nih, dia baca misalnya warnanya hijau muda. Tapi pada saat ibu yang lihat, ibu lihat hijau tua. Sehingga ibu diagnosa misalnya positif 3. Sedangkan Tri Anugrah diagnosanya positif 1. Itu kan tiap orang kalau membaca visual begini beda-beda interpretasinya. Sehingga para ilmuwan mengembangkan suatu alat berupa fotometer untuk mendeteksi urin atau yang kita kenal dengan urinometer. Seperti ini. Nah, sampai saat ini di rumah sakit ataupun puskesmas itu sudah menggunakan alat urinometer. Ini yang Ibu kasih contoh itu namanya urin scan. Urin scan ini dia bisa mendeteksi jadi tanpa membaca secara visual. Kalau zaman dulu kan atau sebelum adanya alat fotometer atau urinometer ini itu berkembang di tahun 1800-an. Jadi tahun 1800-an itu para ilmuwan merasa kalau kita membaca secara visual seperti ini, beda-beda interpretasi setiap orang. Ada yang bilang positif 1, ada yang bilang positif 2, ada yang bilang positif 3. Sehingga para ilmuwan mengembangkan suatu metode fotometer. Fotometrik berdasarkan reaksi kimia yang akan dibaca oleh alat berdasarkan panjang gelombang, sehingga hasil yang dikeluarkan itu bisa tervisualisasi secara terkontrol. Jadi bukan berdasarkan interpretasi dari setiap orang. Nah, tentunya alat ini ada quality control dan kalibrasinya. Dan pengembangan alat pemeriksaan urinalisis tidak sampai di sini saja. Saat ini itu sudah ada alat yang seperti ini. Ini ada Sysmex, alat Sysmex, ada ROS, dan beberapa alat dari Encephal itu yang sudah full automatic. Kalau ini kan masih semi automatic. Semi automatic dalam artian dia pembacaannya automatic, tapi dalam melakukan pengerjaan masih analis asomatik TLM yang memipet urinnya, meniriskan dan meletakkan sampelnya. Kalau alat yang ini, yang dibawa ini adalah alat full automatic, di mana laboran hanya cukup meletakkan tabung sampel urin, alat akan memipet sendiri, melakukan pemeriksaan sendiri, dan mengeluarkan hasil secara sendiri. Ini sistemnya sudah barcoding. Nah, di alat ini itu sudah bisa membaca sedimen. Jadi sudah bisa membaca sedimen urin secara otomatis. Jadi tanpa menggunakan lagi mikroskop. Nah, alat ini tuh sudah banyak dikembangkan atau digunakan di beberapa rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Wahidin, itu sudah menggunakan alat otomatis untuk sedimen urin. Jadi tidak lagi menggunakan sedimennya menggunakan mikroskopi. Kenapa? Ini untuk mempermudah kita mengeluarkan hasil. Nah, namun biasanya terkadang ada beberapa yang tidak terbaca, itu harus dikonfirmasi secara manual. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, kalau sebelum kita masuk ke bagaimana pemeriksaan urinalisa, tentu kita harus tahu dulu apa sih itu urin, bagaimana produk pembuatan urin atau proses urin itu terbentuk, kita harus tahu. Nah, urin itu sendiri sebenarnya kalau kita mau mudah mengetahui, tidak terlalu teoritis, urin itu merupakan hasil cairan sisa. Jadi, hasil cairan sisa yang diekskresi oleh ginjal, oleh organ ginjal yang dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih. Jadi saluran kemih atau yang kita kenal dari bagian sistem urinaria.
Jadi urin itu merupakan cairan hasil sisa dari ekskresi ginjal yang dikeluarkan melalui sistem urinaria. Nah, ekskresi urin ini sangat diperlukan oleh tubuh. Kenapa? Untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang difiltrasi atau disaring oleh ginjal, serta untuk menjaga hemostasis cairan tubuh. Jadi kalau tanpa ada filtrasi di ginjal, tentu banyak hasil toksin atau metabolis tubuh yang akan terakumulasi, sehingga biasanya akan terjadi penumpukan urea di tubuh pasien. Itu yang biasanya pada kasus-kasus penyakit gagal ginjal. Mungkin secara garis besar Ibu akan memberikan sedikit tentang apa sih sistem urinaria itu. Jadi sistem urinaria ini merupakan suatu sistem atau suatu mekanisme beberapa organ yang melakukan penyaringan atau filtrasi dari darah kita untuk membuang hasil metabolisme tubuh. Nah, di sistem urinaria itu kita secara garis besar ada 4 komponen yang penting. Itu ada organ ginjal, ada 2. Jadi ada 2 ginjal, kemudian dalam ginjal itu terhubung oleh namanya ureter. Dari ureter ada namanya kantung kemih atau buli-buli orang bilang, kemudian ada uretra. Nah, sebenarnya secara mekanismenya ini mungkin lebih bagus dilihat di sini. Jadi di dalam ginjal, itu ginjal fungsinya apa? Ginjal adalah berfungsi untuk melakukan penyaringan atau filtrasi, kemudian darah dari hasil metabolisme tubuh. Jadi darah dulu masuk. Jadi sini ada namanya, kalau kita mengenal di sini ada namanya vena cava. Di bagian ini yang biru ini adalah vena cava. Vena cava ini merupakan pembuluh balik utama dalam tubuh. Jadi vena cava itu merupakan pembuluh balik utama dalam tubuh yang membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Jadi pembuluh balik utama tubuh itu vena cava. Dia ini banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh organ tubuh yang akan dibawa kembali ke jantung. Sedangkan kalau aorta ini merupakan arteri terbesar dalam tubuh yang berfungsi untuk memasok darah ke seluruh tubuh melalui cabang arteri. Jadi aorta ini yang memasok atau arteri terbesar dalam tubuh. Dia yang nanti membawa oksigen dan beberapa sel darah dan oksigen untuk menuju ke ginjal. Kemudian ada juga di bagian-bagian penting itu ada namanya renal vein atau vena pada ginjal. Nah, vena pada ginjal ini berfungsi untuk membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal untuk kembali lagi ke jantung. Jadi ada fungsinya ini vena ginjal. Kemudian ada arteri renal atau pembuluh darah arteri pada ginjal. Ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen itu dari jantung ke ginjal untuk dilakukan proses filtrasi. Jadi dalam proses pembuatan urin itu darah pertama masuk di renal arteri. Jadi dari aorta ini masuk, yang bagian merah ini dari aorta darah akan masuk ke dalam pembuluh darah arteri di vena, masuk menuju ginjal. Nah, di ginjal ini terjadi 3 proses kegiatan. Yang pertama filtrasi atau penyaringan di glomerulus. Setelah darah yang masuk itu disaring di glomerulus, di sini kan darah yang masuk itu sekitar biasanya kurang lebih 200 liter. Itu difiltrasi oleh ginjal dalam 1 hari. Kurang lebih menghasilkan sekitar 2 liter urin. Jadi dalam 1 hari itu biasanya sekitar 200 liter darah manusia yang masuk melalui ginjal untuk difiltrasi atau disaring. Di dalam ginjal ini darah akan disaring, kemudian setelah disaring di glomerulus dia akan menuju ke tubulus. Di tubulus itu akan ada reabsorpsi. Jadi masih ada zat-zat yang diserap, kemudian ada zat-zat yang akan dibuang. Zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan akan dikeluarkan melalui ini. Yang warna kuning ini namanya ureter. Jadi bagian penting dari sistem urinaria pada atau pembuangan urin adalah ginjal
kemudian yang kuning ini ureter, kemudian ini namanya kantung kemih, kemudian ini namanya uretra. Nah, jadi setelah penyaringan, kemudian penyerapan dan pembuangan terjadi di ginjal, zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan itu akan dikeluarkan melalui ureter. Ureter ini merupakan salah satu transport urin untuk membuang sisa buangan produksi filtrasi ginjal yang akan diarahkan menuju ke urinary bladder atau kantung kemih. Di kantung kemih di sini adalah tempat penampungan urin sementara. Jadi tidak selamanya. Jadi urin sementara ditampung di sini sebelum dikeluarkan. Setelah di sini sudah tertampung, maka urin akan dikeluarkan menuju uretra. Setelah uretra, maka akan keluar melalui vagina ataupun penis pada alat kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga pada kasus-kasus ISK atau infeksi saluran kemih, itu bisa sampai ke ginjal. Ada beberapa pasien yang tidak diterapi dari infeksi saluran kemih, bakterinya itu sampai menginfeksi ginjal. Sehingga banyak pasien yang mengalami gagal ginjal karena berawal dari infeksi saluran kemih. Karena bakteri itu bisa terjadi mengganggu uretra, bisa bertumpuk di misalnya kandung kemih. Kalau kita sering menahan kencing, maka akan terjadi penumpukan urin di sini. Apa yang terjadi? Bisa terjadi pembentukan kristal, bisa terjadi perbanyakan bakteri, sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih. Sehingga disarankan kepada setiap wanita itu karena memiliki uretra lebih pendek daripada laki-laki sehingga mudah infeksi saluran kemih, itu diminta untuk jangan sering menahan kencing. Kenapa? Kalau kita tahan, kencing akan mengendap di sini. Akan mengendap, akan menghasilkan endapan yang bisa nanti akan termetabolis menjadi kristal dan beberapa metabolis dari bakteri yang nanti bisa juga menginfeksi ureter dan naik ke ginjal. Itu kurang lebih sistem urinaria yang perlu kita tahu secara garis besar. Kemudian bagaimana sih proses dari pembentukan urin itu sendiri? Nah, proses pembentukan urin itu seperti apa? Seperti saya jelaskan tadi. Jadi di ginjal itu punya mekanisme kayak ini tadi sistem urinaria. Nah, proses pembentukan urin itu terjadi di mana? Di ginjal. Jadi proses pembentukan urin tidak terjadi di ureter ataupun buli-buli ataupun uretra. Kalau ditanya proses pembentukan urin terjadi di mana? Terjadi adalah di ginjal, di bagian ini. Nah, ginjal ini kalau kita perbesar dia akan seperti ini proses pembentukan urin atau tempat berlangsungkan pembentukan urin. Nah, di ginjal ini yang tadi kita jelaskan ada vena, ada arteri. Jadi darah yang akan disaring itu masuk melalui pembuluh darah arteri yang merah ini. Masuk ke dalam arteri, dia akan menuju yang namanya glomerulus yang ini. Ini kita ibaratkan yang ini kalau diperbesar. Dia akan menuju ke glomerulus. Jadi mekanisme pembentukan urin pertama aliran darah. Ada 4 mekanisme pembentukan urin. Pertama aliran darah yang akan difiltrasi kurang lebih sebanyak 200 liter per hari yang akan menghasilkan kurang lebih 2 liter urin per hari. Itu aliran darah ini akan masuk ke dalam pembuluh darah arteri di ginjal untuk mengalami penyaringan. Nah, setelah masuk pembuluh darah arteri di ginjal, dia akan menuju glomerulus. Di glomerulus akan terjadi filtrasi atau penyaringan. Nah, penyaringan di glomerulus ini akan menghasilkan zat sisa urin primer. Jadi masih zat sisa urin utama atau zat sisa urin awal. Ya, jadi yang dihasilkan di sini masih berupa air, glukosa, garam, dan urea. Ada beberapa produk yang harus dikeluarkan seperti urea, namun ada beberapa produk yang masih bisa kita gunakan kembali atau kita serap seperti glukosa dan beberapa garam atau seperti natrium, kalium, dan klorida yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan hemostasis. Jadi di glomerulus ini belum jadi urin, baru disaring dulu nih. Baru dia disaring dulu zat sisanya. Setelah dari glomerulus akan diarahkan menuju namanya tubulus atau yang kita kenal dengan tubulus proksimal. Di tubulus proksimal ini akan terjadi namanya reabsorpsi atau penyerapan zat sisa buangan filtrasi yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu masih bisa diserap di sini.
Jadi seperti misalnya elektrolit, natrium, kalium yang masih dibutuhkan oleh tubuh atau beberapa zat itu diserap kembali. Diserap kembali di sini dan akan digunakan nanti dikeluarkan di pembuluh darah vena untuk digunakan kembali oleh tubuh, disimpan kembali. Nah, di sini terjadi proses reabsorpsi. Nah, ini biasanya pada proses di tubulus proksimal itu dikenal dengan sudah ada urin yang dihasilkan tapi masih urin sekunder. Urin sekunder dalam artian masih ada zat-zat yang masih dibutuhkan untuk diserap oleh tubuh untuk melanjutkan metabolisme tubuh. Nah, setelah dari tubulus yang proksimal akan menuju ke proses pengeluaran atau ekskresi. Jadi yang membedakan sekresi dengan ekskresi, kalau yang ini namanya sekresi. Jadi zat yang dikeluarkan tubuh tapi masih digunakan lagi. Sedangkan ekskresi itu proses augmentasi atau pengeluaran zat, di mana hasil zat tersebut dikeluarkan tubuh tapi tidak digunakan lagi. Nah, itu proses pengeluaran atau augmentasi itu terjadi di tubulus distal, di tubulus contortus distal. Nah, di tubulus contortus distal ini akan terjadi pembentukan urin yang sebenarnya. Jadi urin yang akan dikeluarkan, zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh akan dikeluarkan melalui tubulus distal. Nah, dari tubulus distal maka akan dikeluarkan menuju ureter di sini. Jadi tubulus distal akan dikeluarkan menuju ureter, ureter akan menuju ke kantung kemih, menuju ke uretra. Jadi di tubulus contortus distal ini itu menghasilkan cairan urin yang sesungguhnya yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Kurang lebih secara garis besar itu proses bagaimana pembentukan urin kita, Dik. Nah, kita lanjut. Jadi setelah urin itu terbentuk dan sudah dibuang oleh tubuh, otomatis yang dikeluarkan melalui ureter adalah zat-zat yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Karena pada yang dibutuhkan itu sudah direabsorpsi atau sudah diserap yang saya jelaskan sebelumnya. Hasil buangan itu apa-apa saja sih kandungannya? Jadi secara umum itu urin itu terkandung 95% adalah air. Di 5%-nya itu zat-zat terlarut. Nah, zat-zat terlarut itu bisa zat padat ataupun zat cair yang larut dalam air dalam bentuk anorganik maupun organik. Nah, untuk yang zat terlarut itu paling banyak adalah urea. Urea dan bahan organik dan anorganik yang bisa larut dalam air. Nah, jadi urea itu yang menyusun separuh total dari zat padat yang larut dalam urin. Makanya orang kalau ada gangguan ekskresi urin, itu biasanya akan terjadi kejang, udem, bengkak di mana-mana. Itu karena apa? Ada kandungan urea. Jadi urea itu akan bersifat toksin atau racun kalau banyak dalam peredaran darah. Sehingga pasti kalau dia sampai ke otak itu pasien bisa sampai kejang, menurun kesadaran, sampai kematian. Jadi urea ini hasil toksin yang dibuang melalui urin. Selain urea, terdapat juga zat organik lain seperti kreatinin, asam urat. Makanya kreatinin, asam urat itu dapat kita ukur di sampel urin. Urea, kreatin, asam urat. Makanya ini salah satu indikator untuk melihat kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal diukur, parameter kerusakan ginjal adalah dengan mengukur kadar ureum, kreatinin, dan asam urat. Itu bisa kita gunakan di serum ataupun sampel urin. Makanya itu urin itu sangat penting dalam diagnosa penyakit karena dia membawa hasil ekskresi tubuh. Nah, kalau zat padat dalam bentuk anorganik apa saja? Itu elektrolit. Ada klorida, natrium, dan kalium dihasilkan. Selain itu, apalagi yang terkandung dalam urin? Di urin itu ada juga beberapa hormon, beberapa vitamin, dan obat-obat yang kita konsumsi pasti akan difiltrasi di urin. Selain itu, apalagi yang ada? Yang ada itu biasa elemen tambahan. Elemen tambahan ada berupa sel. Sel di sini biasa kita temukan adanya eritrosit atau sel darah merah, atau leukosit, sel darah putih apabila indikasi adanya infeksi itu meningkat. Kemudian ada silinder, nanti akan kita lihat di pemeriksaan, kemudian ada kristal, mukus, dan mikroorganisme lain seperti bakteri, jamur, protozoa. Nah, kalau elemen ini meningkat, kebanyakan itu mengindikasi adanya kelainan atau penyakit pada saluran kemih. Kurang lebih informasi untuk kalian, volume urin harian rata-rata yang dikeluarkan orang normal itu kurang lebih sekitar 1.200 sampai 1,5
mili itu per hari. Cuman biasanya rentang normalnya itu kalau di rumah sakit dikatakan 600 sampai 2 liter. Atau 2 liter itu per hari itu sudah dianggap normal. Oke, nah kita masuk ke pemeriksaannya. Jadi dalam artian praanalitiknya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita tahu bahwa urin itu karena banyak dikomposisi dari urin itu yang mengandung suatu substrat yang bisa kita gunakan sebagai diagnosa penyakit, bagaimana cara kita di laboratorium untuk menjamin hasil pemeriksaan urinalisa ini yang kita keluarkan itu bisa akurat? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya untuk menjamin pemeriksaan kita harus itu yang kita lakukan bisa akurat, kita harus melakukan namanya pengendalian mutu atau kendali mutu. Nah, dalam proses pengendalian mutu, baik itu pemeriksaan urin atau pemeriksaan yang lain, kita kenal 3 tahapan penting utama. Siapa bisa jelaskan 3 tahapan utama dalam pengendalian mutu? Coba Utami kira-kira tahu tidak pengendalian tahapan dalam pengendalian mutu itu apa? Kalau tidak salah Ibu, yang analitik dengan pasca. Ya, oke, pintar. Jadi Utami, terima kasih. Jadi untuk kita bisa mengendalikan tingkat kesalahan atau menjamin hasil kita akurat, sampel yang kita periksakan akurat, itu kita harus melakukan 3 tahapan penting dalam pengendalian mutu, yaitu mulai dari proses praanalitik, analitik, dan pasca analitik itu bisa kita kontrol dengan baik. Jadi 3 tahapan ini itu sangat penting dalam suatu pemeriksaan laboratorium. Karena kalau kita bisa mengontrol proses praanalitik dengan baik, mulai dari bagaimana persiapan pasien, kemudian pengambilan dan penampungan urin, pengiriman sampel urin, dan bagaimana kalau kita tunda pemeriksaan urin, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan baik, maka kita akan memperoleh namanya sampel yang baik atau kualitas sampel yang baik. Jadi kalau praanalitik kita lakukan atau kita kerjakan dengan baik, jadi praanalitik ini suatu kegiatan yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan di laboratorium. Jadi dia atau sebelum dilakukan suatu pemeriksaan. Suatu tahapan yang dilakukan dalam pemeriksaan laboratorium sebelum melakukan identifikasi terhadap sampel. Itu adalah proses praanalitik. Jadi proses praanalitik ini perlu sangat diperhatikan. Kenapa? Karena di sini adalah puncak kita memperoleh sampel yang baik. Jadi kalau kita lakukan ini dengan baik, insya Allah kita akan memperoleh sampel pemeriksaan yang baik. Sedangkan tahapan analitik ini merupakan suatu tahapan yang dilakukan dalam pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi adanya suatu substrat yang akan kita deteksi dalam suatu laboratorium. Nah, analitik ini adalah tahapan pemeriksaan. Di situ yang mempengaruhi adalah TLM atau petugasnya. Jadi kalau pemeriksanya itu kompeten, maka hasil yang dilakukan itu pasti bagus. Tapi kalau pemeriksanya itu tidak kompeten, misalnya dia tidak mengetahui atau tidak mahir dalam melakukan pemeriksaan laboratorium, otomatis itu tidak akan melakukan pemeriksaan secara baik. Kemudian bagaimana kualitas regen, kualitas alat, keselamatan kerja, melakukan quality control, bahan kalibrasi itu menentukan hasil pemeriksaan analitik. Jadi, kalau analitik atau proses pemeriksaan kita lakukan dengan baik, maka kita akan memperoleh hasil pemeriksaan yang baik. Kalau tahapan pasca analitik adalah suatu tahapan yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan atau identifikasi. Nah, tahapan ini terdiri dari bagaimana format hasil, bagaimana kita melaporkan hasil pemeriksaan. Nah, format hasil ini sangat penting. Kenapa? Dari format hasil kita itu, dari format hasil laboratorium bisa menginformasikan bagaimana yang dibutuhkan oleh klinisi. Misalnya, nanti akan kita bahas pada pemeriksaan urinalisa nanti. Jadi inti dari pasca analitik adalah bagaimana kita menyampaikan hasil pemeriksaan kita kepada klinisi agar bisa memberikan informasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Di situ ada format hasil, bagaimana kita melakukan pelaporan hasil, bagaimana kita melakukan pengarsipan dari hasil kita, kemudian bagaimana kita melakukan pemantapan mutu internal maupun eksternal. Kalau pasca analitik kita lakukan dengan baik, maka kita akan memperoleh pelayanan yang baik. Kalau ketiga ini terlaksana dengan baik, maka hasil yang kita dapatkan itu insya Allah akan akurat, sehingga mutu dari suatu laboratorium bisa tercapai. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan proses praanalitik? Itu karena berbagai macam penelitian sudah ada. Pada zaman sebelum tahun 2000,
itu tingkat kesalahan paling banyak terjadi itu pada proses analitik atau pemeriksaan. Namun semakin canggihnya alat saat ini yang sudah banyak automatic, ternyata tingkat kesalahan itu paling banyak terjadi saat ini pada proses praanalitik. Sehingga praanalitik itu perlu kita perhatikan. Praanalitik mulai dari persiapan pasien, kemudian mulai dari labeling, bagaimana penampungan spesimen itu berkontribusi sekitar 61% dari total kesalahan. Sedangkan proses pemeriksaan cuma 25% dan pasca analitik cuma 14%. Kenapa? Karena saat ini itu sudah ada laboratori informasi sistem. Sehingga pemeriksaan laboratorium itu sudah menggunakan alat otomatik, sehingga proses pemipetan pada tahapan analitik itu sudah sangat berkurang tingkat kesalahannya. Sehingga yang banyak itu biasanya terletak pada proses praanalitik. Sehingga pada pertemuan ini, yang pada hari ini Ibu berfokus membahas untuk pemeriksaan urinalisis pada tahapan praanalitik. Nah, sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita perlu melakukan penanganan spesimen. Nah, dalam penanganan spesimen yang perlu kita lakukan awal adalah kewaspadaan universal. Jadi kita berupaya bahwa sampel yang kita ambil, baik itu urin, darah, dan cairan tubuh lainnya, itu harus mencegah penularan. Baik dari penularan di lingkungan, penularan untuk petugasnya, dan penularan untuk petugas ke pasien. Jadi anggap semua spesimen yang kita lakukan pemeriksaan itu sebagai sampel yang berbahaya. Sampel yang mengandung infeksius. Sehingga kita memperlakukan spesimen itu setelah dilakukan pengambilan pemeriksaan itu kita buang ke tempat limbah infeksius. Itu dulu yang pertama. Kenapa kita harus melakukan penanganan spesimen yang baik? Agar setiap tindakan yang kita lakukan itu bisa dijamin kualitasnya. Jadi kalau terjamin kualitasnya, maka kita akan memperoleh sampel yang baik. Nah, yang pertama Ibu akan bahas dalam pemeriksaan urin adalah proses analitik. Nah, dalam proses analitik dalam pemeriksaan urin, yang pertama adalah persiapan pasien. Jadi kalau kalian sudah kerja di laboratorium, persiapan pasien dalam proses praanalitik pemeriksaan urin itu apa saja? Jadi sebelum kalian meminta pasien menampung urin, kalian terlebih dahulu harus melakukan atau menginformasikan mengenai jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Jadi analis itu harus aktif. Jadi dia harus mengedukasi ke pasien bahwa, Bu, ini hari ini Ibu mau melakukan pemeriksaan urin nih. Dan kalian harus bertanya tentang apa-apa sih pertanyaan yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa kalian tanyakan seperti ini. Misalnya, mohon maaf. Jadi kalau kalian melakukan pemeriksaan urin dalam persiapan pasien, proses praanalitik, yang pertama kalian lakukan adalah kalian menyapa pasien, kemudian sesuaikan antara pengantar laboratorium pemeriksaan urin dengan identitas pasien dalam artian KTP atau kartu berobatnya dengan melakukan pertanyaan terbuka. Jadi kalian jangan langsung Tabe Bu, tampung urin tak di sini dan seperti ini ambil urinnya di sana, enggak boleh seperti itu. Kalian harus bisa mengedukasi pasien. Jadi sebelum kalian meminta penampungan, pertama kalian harus memperkenalkan nama. Jadi Bu, nama saya misalnya Yaumil. Saat ini saya yang bertugas pengambilan spesimen di laboratorium. Tabe Bu, di sini Ibu mau melakukan pemeriksaan urinalisa atau urin rutin. Untuk pemeriksaan urin rutin dibutuhkan sampel urin yang akan ditampung di botol urin ini. Jadi kalian harus infokan seperti itu. Jadi kalian setelah itu kalian tanya, Tabe nama tak siapa Bu, bisa disebutkan, tanggal lahirnya, alamatnya. Setelah itu kalian isi checklist di dalam formnya. Setelah itu kalian bertanya pertanyaan yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan urin. Misalnya, tanya apakah Ibu saat ini sedang menstruasi? Itu perlu kalian tanya, kenapa? Takutnya kalau kalian tidak tanya, tiba-tiba dia kumpul urin, kemudian kalian lakukan pemeriksaan terdapat banyak eritrosit, tiba-tiba kalian laporkan, ditemukan eritrosit positif 3. Pasiennya ini ISK atau gagal ginjal, banyaknya eritrosit. Ternyata haid pasiennya. Jadi
Jadi itu pertanyaan yang perlu kalian ajukan, pertanyaan-pertanyaan penting. Pertama, bertanya apa pasien itu lagi haid. Kalau lagi haid tidak bisa dilakukan pemeriksaan urin rutin. Urin rutin, urin sedimen tidak bisa kalau lagi haid. Jadi itu pertanyaan yang harus kalian tanya awal adalah apakah pasien itu lagi haid. Kedua, apakah pasien mengkonsumsi obat tertentu. Karena beberapa jenis obat bisa mengganggu metabolisme beberapa zat yang kita deteksi nanti atau mengganggu proses reaksi dari perakatan reaksi kimia di pemeriksaan urin. Misalnya contoh obat TB. Beberapa obat TBC itu membentuk perubahan warna. Urin bisa jadi warna merah, coklat, hijau. Nanti kita pada saat mendeteksi warna urin hijau. Ih, jangan-jangan banyak jamurnya. Padahal bukan, dia karena minum obat. Jadi kalian perlu pertanyaan pertama, apa dia menstruasi? Kalau perempuan sedang mengkonsumsi obat hormon atau tidak, obat antibiotik atau tidak. Kemudian kalian bertanya misalnya riwayat penyakit. Ibu ada riwayat penyakit diabetes, ada riwayat penyakit apa, misalnya gangguan hati, supaya kita bisa melihat hasil pemeriksaan yang kita lakukan itu sesuai dengan gejala klinis pasien. Takutnya kenapa? Tiba-tiba kita dapat pasien positif glukosa positif 3. Kemudian bilirubin positif. Protein dan urobulinogen positif. Tiba-tiba kita bilang, weh tidak masuk akalnya ini hasil. Konsul ke dokter patologi klinik disuruh sampling ulang. Kasihan kan pasien diambil lagi sampel urinnya. Seharusnya dia sudah ada hasil untuk dikonsulkan ke dokter untuk dilakukan pengobatan. Karena kita tidak teliti dalam persiapan pasien dalam edukasi pertanyaan terbuka pada tahap awal, akhirnya dia sampling ulang. Ternyata pada saat hasil mau diminta sampling ulang, ternyata pasien cocok. Ada gangguan, ada diabetes, ada gangguan hati, ada gangguan ginjal. Otomatis kalau ketiga itu otomatis hasil pemeriksaannya glukosanya pasti positif 3. Jadi kalian perlu ada pertanyaan terbuka sebelum melakukan penampungan spesimen urin. Dan bisa juga pasien hamil atau tidak, kalian tanya, takutnya kalian periksa HCG positif, tertulis belum menikah, kalian langsung panik. Wih, hamil ki, dan lain sebagainya. Padahal positif HCG-nya, padahal misalnya pasien betul-betul misalnya hamil. Atau misalnya bisa saja kita tertukar spesimen. Ada belum menikah HCG positif. Ternyata karena kita kurang teliti, tertukar. Dan jadi kalau sebelumnya kita sudah bertanya, Ibu mohon maaf, kalau yang sudah menikah, Ibu dalam kondisi seperti ini prosedur dalam pertanyaan. Kan bisa kalian lihat, oh saya sudah bertanya tadi tidak hamil, kenapa HCG-nya positif misalnya. Jadi kalian bisa, atau beberapa pasien dalam keadaan hamil biasa ditemukan adanya eritrosit atau leukosit di sampel urinnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu indikator untuk melihat hasil dan gejala klinis. Kemudian, sebelum melakukan edukasi, itu yang saya katakan tadi, periksa dulu permintaan laboratorium, sesuaikan identitas pasien itu telah sesuai. Takutnya nanti kita tertukar hasil. Nah, kemudian setelah itu kita harus mengisi yang namanya lembar kartu kontrol pada pemeriksaan lab. Ini nanti mungkin Ibu jelaskan pada proses pemeriksaan. Kita pra-analitik dulu pada hari ini. Nah, setelah persiapan pasien, apa tahapan pra-analitik berikutnya? Tahapan pra-analitik berikutnya yaitu proses pengambilan atau penampungan spesimen urin. Nah, proses pengambilan dan penampungan spesimen urin jadi seperti ini. Dalam pengambilan dan penampungan spesimen urin itu kalian menginformasikan mengenai cara penampungan urin yang baik dan benar. Jadi setelah kalian cocokkan identitas pasien sesuai atau tidak, identitas pasien, kalian sudah melakukan pertanyaan terbuka tentang apa-apa tadi yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Setelah itu kalian menjelaskan ke pasien bagaimana cara pengambilan dan penampungan sampel urin yang benar. Menginformasikan. Jadi kalian harus jelaskan seperti ini. Ibu, nama Ibu sudah sesuai. Di sini saya akan melakukan pelabeling, melakukan label pada tutup urinnya Ibu. Jadi Ibu harus menampung urin, jelaskan sebanyak 3/4 dari volume urin. Jadi bilang akan ditampung urin sebanyak 3/4, jadi kurang lebih seperti ini banyaknya urin. Jangan full, jangan sampai ujung tertutup. Jadi kan harus jelaskan, urin Ibu tampung sebanyak 3/4 saja ya Bu. Jadi jangan sampai setengah, 3/4 saja.
untuk kebutuhan pemeriksaan. Jangan sampai full. Jadi 3/4 saja ditampung. Cara penampungan urin yang benar adalah pertama ibu harus cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, pakai sabun, ibu nanti membasuh kelamin ibu. Bersihkan dulu, dibasuh dulu, pakai air mengalir. Setelah dibasuh pakai air mengalir, baru ibu menampung tempat urinnya ibu. Tapi dalam proses penampungan urin, ibu jangan memegang bagian dalam dan bagian bawah tutup botol. Itu tidak boleh dipegang. Jadi ibu cukup memegang bagian luar. Jangan memegang bagian dalam dari wadah. Itu paling penting. Jadi langsung saja masukkan urinnya di dalam botol tersebut, buka tutupnya dan masukkan. Tapi jangan memegang bagian dalam wadah urin ini. Itu penting supaya tidak terjadi kontaminasi ya. Jadi mereka cukup buka luar, kemudian tampung urinnya. Itu kalian harus informasikan. Setelah itu baru cuci tangan dan tempat urinnya diletakkan ke tempat sampel urin. Nah, persyaratan untuk wadah penampungan urin yang baik itu yang penting dia harus bersih dan kering. Tidak mengandung deterjen ataupun bahan kimia. Karena itu mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dapat bereaksi dengan zat kimia yang akan mendeteksi. Kemudian intinya dia terbuat dari zat-zat yang tidak mengubah komposisi urin. Jadi misalnya dari plastik, kemudian dia harus disposable, dan volumenya itu harus mewakili spesimen urin yang dikeluarkan setiap berkemi. Jadi ada yang 30 mili, ada 50 mili, ada yang 100 mili. Bahkan ada yang 10 mili saat ini. Jadi 10 mili, 30, 50, 100 mili. Intinya penampungan urin itu harus 3/4 dari volume wadah yang tersedia. Kemudian, bagaimana kalau sampel bayi? Kalau kalian dapat pasien bayi, bagaimana tampung urinnya? Sedangkan urin itu harus ditampung, diupayakan tidak terjadi kontaminasi. Kalau di pampers, bayi kan dia langsung semprot. Masa di pampers diperas? Kalau di pampers berarti sudah ada kontaminasi. Dengan bakteri di pampers yang menumpuk lama. Itu tidak boleh. Jadi kalau pada bayi bagaimana kita harus kumpul urinnya? Nah, bayi saat ini itu sudah dibuatkan seperti ini. Kalau di rumah sakit kalian nanti praktek, kalian akan temukan seperti ini. Nah, ini adalah alat penampungan urin pada bayi. Yang ini untuk perempuan, yang ini untuk laki-laki. Jadi jangan tertukar laki-laki perempuan ada untuk female and male. Jadi ini nanti akan kalian temukan. Mungkin di kampus kalian tidak lihat. Cara pasangkan, merekatkannya juga ini ada caranya. Jadi ini nanti kita buka, rekatkan, dan biarkan bayi dalam kondisi seperti ini. Sampai urin itu tertampung, langsung disuruh orang tua bayi bawa ke petugas laboratorium. Kurang dari 1 jam saat dia tertampung. Jadi untuk bayi tidak mungkin dikasih pot. Bagaimana mau dikasih pot? Pasti merembes karena anak bayi belum bisa berkemikan. Jadi kita harus memodifikasi di laboratorium dengan ini. Jadi kalau kalian bekerja nanti belum ada seperti ini untuk bayi, kalian mengampra supaya bayi tidak kesakitan. Jadi ada penampungan untuk bayi. Nah, kita lanjut. Untuk yang paling penting dalam wadah penampungan, ini beberapa wadah, mulai dari 5 mili, 10, 30, sampai 1000. Nah, wadah penampungan urin, jadi yang kalian harus sangat penting adalah, jangan lupa di wadah penampungan urin itu diberikan label identitas pasien, sebelum mereka berkemih ke toilet. Jadi ada yang sudah ada label begini, ada yang belum ada. Kalau belum ada itu kalian tulis minimal nama, pasien, jenis kelaminnya apa, ruangan, dan tanggal penampungan spesimen, serta nomor rekam medis. Kenapa ini yang penting? Ini standar minimal yang harus ada. Jadi harus ada nama, ada jenis kelamin. Kenapa? Apa? Supaya orang yang memeriksa itu tidak bertanya lagi, wih jenis kelaminnya apa? Kenapakah positif HCG-nya? Baru laki-laki misalnya. Laki-laki baru hamil, Ki. Jadi penting ada jenis kelamin. Harus ada nama, ada jenis kelamin. Kenapa? Supaya yang periksa bilang, wih enggak mungkin ini tertukar, ini pengantar tak, karena jenis kelaminnya laki-laki, Kak. Positif hamil, Ki, misalnya. Kemudian ada informasi ruangannya. Dia pasien dari IGD, Kak, dari mana? Yang paling penting adalah ini. Tanggal dan jam penampungan spesimen. Kenapa? Kalau dia periksa urin sewaktu, atau urin sedimen dan sampelnya sudah lebih dari 1 jam, itu jangan lagi diperiksa. Kenapa? Karena kalau kita periksa itu sudah tidak mewakili hasil urin yang sebenarnya.
Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah jam penampungan. Ini penting ditulis di sini. Supaya orang yang memeriksa itu, kan biasa kalau banyak pasien di lab, kita tunda-tunda pemeriksaan. Itu tidak boleh kalau urin. Urin itu kurang dari 1 jam harus diperiksa. Kenapa nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Jadi paling penting itu mencantumkan adalah jam penampungan spesimen di botol urin. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh biasanya TLM-TLM atau ATLM-ATLM saat ini. Cukup menuliskan nama dengan nomor rekam medis. Padahal minimal itu standarnya harus ada ini. Nanti kalian kalau bekerja edukasi senior-senior yang tidak menulis. Kak, harus ditulis. Karena ini standar minimal dalam pemeriksaan urin. Jadi, kalian orang pertama yang mengedukasi kakak-kakak senior kalian bila tidak patuh. Nah, bagaimana proses pengambilan urin yang baik? Jadi, kalian harus tahu dulu jenis-jenis urin. Jadi, jenis sampel urin itu ada urin sewaktu. Jadi, urin sewaktu itu biasanya digunakan untuk screening awal. Jadi, urin sewaktu itu biasanya digunakan untuk bagaimana kalian screening rutin. Pemeriksaan misalnya urin rutin, itu biasanya menggunakan urin sewaktu. Yang dimaksud dengan urin sewaktu adalah urin yang ditampung pada saat itu juga, pada waktu itu juga. Jadi misalnya pasien datang nih, mau periksa urin rutin, langsung kita kasih penampungan urin, nah itu disebut urin sewaktu. Urin yang sewaktu pasien itu datang ke kita. Sedangkan urin pagi adalah urin yang pertama kali dikeluarkan oleh pasien saat dia bangun pagi, atau dari tidur malam, bangun pagi, pertama kali dikeluarkan, itu namanya urin pagi. Nah, biasanya kalau urin sewaktu itu hanya dipakai untuk screening rutin. Pemeriksaan urin rutin, itu pakai urin sewaktu. Kalau ada pemeriksaan sedimen urin, sebaiknya kalian pakai urin pagi. Jadi urin pagi itu bisa digunakan untuk screening rutin, bisa juga untuk pemeriksaan kehamilan. Jadi untuk hormon HCG sebaiknya menggunakan urin pagi. Atau untuk pemeriksaan sedimen urin, paling bagusnya menggunakan urin pagi. Karena apa? Protein itu sebaiknya dilihat pada urin pagi. Kemudian ada kita kenal dengan urin postprandial. Urin postprandial ini biasanya untuk mengukur adanya glukosa. Atau glukosa dalam urin, itu kita menggunakan urin postprandial. Tapi ini sangat jarang dilakukan di rumah sakit. Ini biasanya pasien disuruh makan. Setelah pasien makan, 1,5 atau 2-3 jam, itu setelah dia makan, disuruh pasien tersebut kencing. Itu yang dimaksud dengan urin postprandial. Jadi disuruh dulu makan, setelah makan puasa sekitar 1,5-3 jam, setelah itu dia disuruh kencing untuk mengukur glukosa dalam urinnya biasanya. Sedangkan urin 24 jam, itu biasanya untuk pemeriksaan kimia kuantitatif. Jadi kebanyakan untuk melihat pemeriksaan kimia yang sifatnya dapat terhitung. Misalnya protein SBAH. Pemeriksaan protein SBAH untuk melihat kandungan albumin dalam urin. Pada beberapa pasien sindrom nefrotik misalnya, itu kita membutuhkan urin 24 jam. Nah, proses penampungan urin 24 jam itu berbeda dengan yang lain. Kalau urin sewaktu kan datang pada saat itu. Kalau urin pagi, urin pertama yang dikeluarkan pada pagi hari. Urin postprandial, urin yang dikeluarkan setelah puasa sekitar 1,5-3 jam. Sedangkan urin 24 jam adalah urin yang ditampung selama 24 jam. Melalui proses seperti apa? Jadi ini biasanya pada pemeriksaan protein SBAH. Jadi pasien menampung urin, itu kita suruh menampung dalam wadah yang kurang lebih sekitar 6 liter mampu dia tampung, misalnya. Atau sekitar per hari itu 2 liter. Jadi kurang lebih 2-4 liter lah penampungan bisa menampung. Kita minta mereka menampung urinnya. Jadi misalnya dia mulai menampung urin pertama itu jam 4 sore, maka dia harus tampung terus urin itu dari jam 4 sore sampai jam 4 sore berikutnya. Jam 4 sore berikutnya baru dia bawa ke laboratorium. Dalam proses penampungan, kalian harus jelaskan cara penampungannya. Mulai dari cuci tangan yang seperti tadi, membilas kelaminnya, menampung urinnya dengan baik, dan urinnya itu harus tertampung secara keseluruhan. Yang ditakutkan untuk pemeriksaan urin 24 jam adalah penampungan untuk orang yang biasanya kalau kita, mohon maaf, BAB,
atau membuang kotoran, itu kita biasa serta-merta juga dengan kencing. Makanya kita harus anjurkan ke pasien, kalau bisa sebelum melakukan buang kotoran, itu kalian harus kencing dulu. Upayakan kencing dulu, tampung urinnya, baru kalian buang kotoran. Karena biasanya orang kalau buang kotoran serta-merta akan kencing. Nah, itu kalian harus edukasi ke pasien. Karena akan diukur volume dari urin 24 jam itu. Volume urin itu sangat membantu diagnosa dokter. Jadi upayakan semua urin yang ditampung dalam 24 jam itu tertampung keseluruhannya. Tidak ada yang dibuang. Dan bagaimana urin 24 jam itu? Apa dibiarkan? Jadi setelah kalian kencing, kalau pas urin 24 jam, simpan kembali urin itu di kulkas. Jadi tidak boleh di suhu ruang. Kenapa? Karena akan terjadi metabolisme bakteri. Jadi harus disimpan di kulkas. Mau kencing lagi, ambil lagi dari kulkas, baru kencing lagi. Jadi biasa pasien itu kita suruh tampung di aqua yang besar. Seperti itu, nanti kalau kalian bekerja. Nah, kemudian bagaimana proses pengambilan dan pengumpulan urin yang baik dan benar? Kita sudah mau selesai karena mau maghrib. Nah, proses memperoleh urin itu kita tahu dalam proses memperoleh urin itu ada 3 secara garis besar. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan atau mengambil urin yang benar dalam proses memperoleh urin? Jadi dalam memperoleh urin itu kita punya 3 teknik. Bisa ada namanya urin porsi tengah atau midstream, ada urin kateterisasi, dan urin aspirasi suprapubik. Nah, kalau urin midstream ini adalah urin tengah, jadi urin yang tidak semua kita keluarkan atau kita tampung. Bagaimana proses pengambilannya? Tentu kita lihat sebagai berikut, nih. Oke, jadi dalam urin midstream ini adalah urin tengah yang kita tampung. Jadi bagaimana proses pengambilannya? Pertama, tentunya kita menganjurkan kepada pasien untuk mencuci tangan. Setelah mencuci tangan menggunakan sabun, urin midstream ini diambil dengan cara pertama, itu pasien disuruh, kita anjurkan untuk pasien itu kencing. Kencing, tapi kencing yang pertama keluar jangan ditampung. Dibuang dulu, yang pertama keluar buang dulu sedikit, baru tahan. Setelah itu kita buang lagi urinnya yang di tengah, baru sebelum urin itu keluar semua, tahan lagi. Kemudian jangan ditampung, baru buang urin sisanya. Itu yang disebut dengan urin tengah. Jadi kalian jelaskan ke pasien, buang dulu sedikit urin yang pertama kali mengalir, setelah itu urinnya itu yang ditampung. Sebelum urin itu berhenti, kalian tarik penampungan, kemudian itu baru kalian keluarkan urin sisanya. Kenapa kita perlu melakukan urin midstream dalam pemeriksaan urin sewaktu maupun pemeriksaan urin lainnya? Di sini Nur Aziza bisa jelaskan tidak? Kenapa kita perlu menampung urin porsi tengah? Kenapa urin yang pertama itu kita buang dulu, baru urin tengah yang ditampung, urin akhirnya dibuang lagi? Atau Utami bisa jelaskan tidak kira-kira? Kalau tidak salah Ibu, kalau kenapa urin pertama kali dibuang karena kan ini yang mau diperiksa kalau urin itu biasanya kayak kandungan zat-zatnya Bu, dan biasa urin pertama dibuang itu untuk membersihkan saluran saluran kemihnya Ibu yang tempat keluarnya. Jadi kenapa yang kedua yang diambil karena dia sudah bebas dari kayak kotoran yang ada di salurannya. Itu menurut saya Ibu. Ya, cocok. Jadi yang pertama itu untuk membilas uretranya kita. Karena ditakutkan kalau lama kita tidak kencing kan itu bakteri bisa ada di uretra. Jadi urin itu diharapkan mewakili kondisi urin yang ada di kantung kemih. Jadi yang pertama itu tujuannya adalah untuk membilas supaya urin yang kita periksa adalah urin yang betul-betul tertampung di kantung kemih. Pembilasan untuk membilas saluran kencing kita yang pertama. Habis itu kita tampung, yang terakhir itu ditakutkan akan mengandung mukus. Mukus itu adalah sekresi cairan kental dari mukosa kita, misalnya keputihan kalau pada perempuan. Jadi kalau kita tampung urin terakhir, takutnya akan berikutan dengan mukus kita atau keputihan dan cairan-cairan lain yang tidak dibutuhkan untuk yang mengganggu pemeriksaan.
makanya urin tengah yang bagus untuk ditampung. Sedangkan untuk kateterisasi, bagaimana cara kita mengambil untuk urin kateter? Apa langsung buka di penampungan bawahnya? Ini salah, tidak boleh. Biasa mohon maaf, waktu ibu dulu kerja di rumah sakit Unhas, itu biasanya para tenaga kesehatan yang lain, itu mereka langsung buka di penampungan kantong kateter ini. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Kalau yang sudah tertampung begini, otomatis sudah banyak bakterinya. Sudah banyak zat-zat kimia yang mengendap, akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Seharusnya dia tidak ISK, karena kita tampung, akhirnya jadi infeksi saluran kemih karena bakteri sudah banyak mengendap. Jadi tidak boleh diambil dari tutup bawah dari kateter ini. Kalau kateter kan ada sambungan saluran dari kelamin, kemudian ada dua jenis nih, ada yang ada sambungan kecil, ada yang terpotong, yang tidak ada sama sekali di sini. Nah, yang saluran kecil ini akan terhubung dengan kantong penampungan. Di kantong penampungan, di bagian bawah kantong penampungan ini ada tempat pengeluaran air. Nah, bagaimana cara pengambilan kateterisasi yang benar untuk sampel urin? Yang pertama adalah yang pertama itu kita ambil di bagian sini. Pertama kita harus klem urin pasien dengan cara mengikat, mengklem itu mengikat dengan karet. Jadi kita suruh pasien itu ikat. Kalau kita tidak klem, maka tidak akan ada urin kita dapat. Kenapa? Karena di kateter, kalau di kateter kan semua urin yang ada di kantung kemih akan tertampung. Untuk mendapatkan urin segar pada proses kateter, kita harus klem di sini. Caranya mengklem adalah, misalnya, Ibu ibaratkan ini contoh selang. Itu kalian lipatkan seperti ini, baru kalian ikat dengan karet. Kalian biarkan selama 10 menit, 10-15 menit, sampai pasien mau rasa kencing. Jadi jangan kalian biarkan berjam-jam, bisa pingsan pasien. Karena kencingnya akan tertampung, dan dia tidak bisa keluarkan. Jadi kalian bilang sama bapak atau pasiennya, Bapak Ibu, ini saya klaim ya, informasikan petugas lab kalau rasa kencing. Jadi kalau kalian sudah klaim seperti ini di selang yang bagian ini, itu dia akan rasa mau kencing. Kalau 10-15 menit setelah kalian klaim seperti ini, kalian biarkan kalau dia sudah rasa kencing, baru kalian lepaskan ini. Yang bagian ini kalian cabut. Kalian cabut yang bagian ini dengan cara memutar. Nanti kalau kita kuliah bagus, kita praktekkan, jadi kalian putar, kalian cabut sambungannya, yang dari sini, baru kalian, sebelum kalian cabut, pertama kalian lakukan adalah desinfeksi. Jadi kasih alkohol, kapas alkohol atau betadin. Di sini setelah itu kalian cabut, kalian tuang ke dalam pot sampel, desinfeksi lagi, baru sambung lagi. Baru jangan lupa klemnya ini kalian buka. Kalau tidak dia tidak bisa kencing lagi. Begitu proses kateterisasi untuk pengambilan urin kalau pasien dipasangkan kateter. Jadi kalian klem dulu, baru desinfeksi di bagian sini, pakai kapas alkohol, kemudian tuang ke dalam pot sampel seperti ini, kemudian setelah itu sambung lagi, desinfeksi lagi. Seperti itu kalau kateter. Jadi jangan ambil dalam penampungan ini. Bagaimana kalau urin aspirasi suprapubik? Aspirasi suprapubik ini biasanya kalau pemeriksaan kultur. Kita mau urin itu betul-betul urin murni dari buli-buli atau dari kantung kemih. Cara ambilnya itu bisa menggunakan kateter aspirasi suprapubik namanya, langsung dimasukkan menuju kantung kemih. Kalau itu biasanya uretra pasien itu bermasalah, tapi bisa kita langsung melakukan pengambilan atau aspirasi langsung ke dalam kantung kemih melalui abdomen atau perut pasien. Caranya itu seperti apa? Pertama kalian desinfeksi bagian abdomen atau perut pasien yang kalian anggap buli-buli itu dengan betadin. Jadi jangan dengan alkohol ya, menangis pasien kepedisan. Apalagi kalau kena di daerah itunya perempuan berteriak kipedis. Jadi pakai betadin. Betadin setelah kalian, tapi ini dilakukan oleh laboran ataupun dokter yang berpengalaman. Jadi yang harus mengikuti pelatihan. Jadi pertama kalian oleskan betadin, setelah itu, setelah desinfeksi, kalian arahkan yakin ini bagian buli-buli, jadi pasien disuruh menahan kencing dulu. Menahan kencing, kalau dia sudah rasa kencing baru kalian lakukan. Kalau kalian palpasi kandung kemihnya sudah bengkak, baru kalian suntikan ke bagian abdomen kandung kemih yang kalian rasa itu abdomennya, atau kalau bisa di USG dulu, ini kalau biasa dokter itu dilakukan USG dulu.
bagian buli-bulinya disuntik, kemudian kita aspirasi, ambil urinnya secara langsung. Ini adalah urin yang betul-betul murni tanpa kontaminasi dari kantung kemih. Biasanya dipakai untuk kultur, sebaiknya dari urin aspirasi suprapubik. Jadi, ini kurang lebih yang harus kalian pahami dalam proses pengambilan sampel urin. Nanti kalau kalian masuk kampus, bagus kita praktekkan. Jadi siapa yang mau diambil aspirasi suprapubik, nanti menawarkan diri. Oke, bagaimana dalam proses praanalitik kalau kita mau mengirim sampel urin, misalnya alat kita rusak atau kita tidak punya pemeriksaan, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang perlu kita perhatikan, kalau kita optimalkan, tinggal sedikit lagi, mungkin 5 menit, bila pemeriksaan kita lakukan di laboratorium sendiri, yang perlu kalian perhatikan dalam transport sampel urin atau spesimen urin adalah kita harus mendesain ruangan kita dengan baik sesuai standar. Jadi di dalam toilet pasien, itu pasien tidak lagi membawa urin kita keluar masuk ruangan. Jadi mereka cukup di dalam toilet kencing, di dalam toilet itu ada loket tempat urin namanya. Kalian desain laboratoriumnya kalian tuh seperti ini. Jadi di dalam toilet itu ada loket tes urin. Tulisannya buka penutup loket dan letakkan pot urin Anda di sini. Jadi pasien ada loket seperti ini di dalam toilet, dia cukup membuka dan meletakkan sampel urinnya di dalam sini. Nah, loket ini akan terhubung dengan ruang pemeriksaan urin. Di dalam petugas seperti ini nanti penampilannya. Jadi petugas tinggal buka saja loketnya dan mengambil sampel urin. Ini mencegah untuk terjadi kontaminasi dan tumpahan dari sampel urin. Jadi di loket toilet itu ada seperti ini, dalam loket pasien ada seperti ini. Kita next nanti kita akan buka lagi diskusi pertemuan hari berikutnya karena sudah mau waktu sholat. Nah, bagaimana proses transportasi atau pengiriman spesimen urin kalau kita rujuk? Intinya kalau kita rujuk ini yang perlu kalian perhatikan, Yang pertama, urin dikirim itu harus diberi label identitas, disertai dengan form permintaan pemeriksaan lab. Jangan lupa ada identitas dan lembar pengantar lab. Dia mau pemeriksaan urin rutin, sedimen urin, ataupun cairan tubuh lainnya. Kemudian perlu memperhatikan kondisi sampel. Sampel itu harus di-packing dengan baik sehingga tidak mudah terbalik atau tumpah. Sampel dikirim menggunakan cool box seperti ini yang dilengkapi dengan kontrol suhu dan indikator suhu. Jadi tidak boleh tidak ada indikator suhu supaya petugas lab tempat pengiriman mengetahui kualitas sampel ini masih bagus atau tidak. Suhu itu harus 2-8 derajat Celcius. Paling bagus suhu minus, tapi tidak mungkin freezer kan? Cool box itu paling 2-8 derajat Celcius. Kalau 2-8 derajat Celcius, untuk pemeriksaan urin secara keseluruhan, itu bisa bertahan 3 hari. Sebenarnya kalau urin secara keseluruhan. Tapi kalau mau periksa urin rutin tidak boleh 3 hari. Harus kurang dari 1 jam. Ini bisa kita lihat. Bagaimana kira-kira pengaruhnya kalau spesimen urin itu kita tidak segera periksa. Kita lakukan penundaan. Apa yang akan terjadi? Ini poin penting yang harus kalian tahu. Kalau kalian lakukan penundaan pemeriksaan, maka akan mempengaruhi ketiga unsur ini. Nah, ini akan kita bahas pertemuan berikutnya. Pemeriksaan secara makroskopik, baik itu warna, kejernihan, bau, pemeriksaan kimia urin, dan pemeriksaan mikroskopik. Ketiga komponen ini dalam hasil pemeriksaan urin sangat dipengaruhi oleh penundaan hasil pemeriksaan. Jadi, seperti apa? Ini salah satu contohnya. Jadi kalau kita melakukan penundaan pemeriksaan, jadi pemeriksaan urin rutin itu sebaiknya kita kerjakan menggunakan urin segar. Jadi kurang dari 1 jam. Makanya tadi perlu adanya waktu pengambilan atau penampungan spesimen. Kalau lewat dari 1 jam itu sebenarnya tidak boleh lagi dilakukan pemeriksaan. Walaupun ada beberapa referensi bilang kurang dari 2 jam. Tapi saran saya referensi terbaru adalah kurang dari 1 jam. Untuk pemeriksaan urin rutin, itu harus menggunakan urin segar. Kemudian, kenapa kalau kita tunda sampel urin kita? Jadi kalau kita tunda pemeriksaan urin dan dibiarkan dalam suhu kamar, dalam suhu seperti ini, suhu kamar, itu dapat atau di suhu 25 derajat, itu dapat menyebabkan beberapa perubahan pada unsur-unsur dalam spesimen urin. Apa saja? Pertama adalah jumlah bakteri dalam urin akan bertambah. Kenapa? Kalau urin kita diamkan, bakteri kan akan ada nih secara normal di flora normal kelamin manusia. Awalnya dia tidak terdeteksi oleh alat karena kita biarkan, maka bakteri ini akan menggunakan gula yang terkandung di urin. Dia melakukan mekanisme glikolisis oleh bakteri sehingga
dia akan meningkat jumlahnya, akan memperbanyak diri melalui glikolisis, menggunakan gula yang ada di urin untuk metabolismenya. Sehingga kalau kita diamkan urin lama-lama, itu akan berbau nitrat atau amoniak. Makanya kalau kita kencing di toilet, kita tidak siram kencing kita, akan berbau amoniak atau pesing. Nah, bau pesing itu adalah sebenarnya hasil glikolisis bakteri. Hasil glikolisis bakteri menghasilkan namanya nitrit dan CO2 yang meningkat. Nah, sehingga dalam pemeriksaan urinalisa nanti, kita akan memperoleh nitrit positif. Kalau kita tunda pemeriksaan. Padahal itu nitrit positifnya itu palsu. Pemeriksaannya positif palsu nitritnya. Kenapa? Karena kita terlalu lama tunda, sehingga bakteri akan menggunakan gula yang ada di sampel urin untuk dia berkembang biak, sehingga menghasilkan namanya nitrit atau amoniak. Sehingga hasil pemeriksaan kita yang ini, itu nitritnya bisa positif. Nitrit itu indikasi adanya infeksi saluran kemih. Padahal seharusnya dia negatif kalau kita langsung periksa. Karena kita tunda, sudah terjadi ini, hanya bakteri menghasilkan nitrit. Hasilnya positif, menyebabkan bau amoniak. Dan pH urin otomatis kalau adanya nitrit, pH urin itu akan menjadi alkalis atau menjadi basah. Jadi kalau pH urin alkalis, dia akan mempengaruhi unsur sedimen dalam urin, seperti eritrosit, leukosit, silinder, dan sel-sel lain, itu bisa lisis atau pecah. Sehingga pada saat kita lakukan pemeriksaan laboratorium, eritrosit dan leukosit itu bisa saja negatif. Padahal seharusnya ada. Karena kita sudah diamkan lama, pH sudah alkalis, akhirnya leukosit ini dan eritrosit itu lisis pecah. Sehingga di hasil pemeriksaan kimia dipstick itu hasilnya negatif. Padahal seharusnya positif. Ini yang harus kita perhatikan kalau kita menunda pemeriksaan. Kemudian apalagi? Terjadi peningkatan jumlah bakteri yang dapat menyebabkan penurunan jumlah glukosa dalam urin karena digunakan sebagai metabolisme oleh bakteri. Seperti Ibu jelaskan tadi, bakteri akan menggunakan proses glikolisis. Jadi seharusnya, pada saat kita diagnosa awal, pasien DM, pasien gula, tiba-tiba periksa urinnya glukosa negatif. Nanti dokter bilang, loh kenapa gulanya negatif baru pasien DM? Aduh salah-salah ini pemeriksaan labnya. Ternyata karena kita diamkan lama. Kita diamkan lama, bakteri sudah gunakan gulanya untuk proses metabolisme. Akhirnya gula dalam hasil pemeriksaannya kita itu jadi negatif palsu. Jadi tidak boleh lakukan penundaan. Kenapa? Karena gula ini bisa seharusnya positif jadi negatif. Karena kita tunda pemeriksaan. Karena gula ini sudah digunakan bakteri untuk proses metabolis. Ini yang perlu kalian perhatikan. Kemudian, bila urin didiamkan lama, itu fosfat dan urat itu yang ada dalam urin akan mengendap sehingga urin menjadi keruh seperti ini. Coba kalian perhatikan di laboratorium kalau kalian kerja. Nanti lama-kelamaan urin yang kalian simpan, lebih dari 4 jam itu akan keruh seperti ini. Itu kenapa? Karena terjadi pengendapan. Pengendapan basa asam dari fosfat dan urat. Makanya kita dilarang juga tahan kemih lama-lama karena akan menjadi kristal di kantung kemih kita. Itu yang akan menyebabkan bermasalah atau inflamasi pada saluran kemih kita karena akan mengendap. Kemudian yang berikutnya dipengaruhi apa? Kadar bilirubin dan urobilinogen. Itu biasanya akan berkurang akibat teroksidasi apabila terpapar cahaya yang dilakukan oleh penundaan pemeriksaan. Jadi kalau kita lakukan penundaan pemeriksaan, itu diupayakan jangan pada sinar yang terang. Disimpan atau ditutup pada tempat yang tertutup. Dan kalau bisa sarannya, kalau kita lakukan penundaan pemeriksaan urin, itu kita simpan di dalam kulkas suhu 2-8 derajat untuk mencegah perubahan dekomposisi urin oleh bakteri. Jadi kalau suhu 2-8 bakteri kan tidak bisa berkembang nih. Jadi dia tidak bisa menyebabkan nitrit, yang menyebabkan pH alkalis, tidak bisa mengambil glukosa. Jadi sebaiknya kalian simpan di dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, kalau kalian sudah simpan di kulkas, kalau mau dilakukan pemeriksaan, apa yang dilakukan? Urin itu terlebih dahulu kalian, jadi urin yang telah disimpan di kulkas itu biasanya kelemahannya itu bisa menyebabkan presipitat fosfat dan urat amorf, serta memiliki BJ lebih tinggi. Jadi kadang-kadang kalau kalian ukur dengan urinometer, BJ urin yang di kulkas itu tinggi. Jadi kalian nanti sangka diabetes, padahal tidak, itu karena kalian sudah simpan di dalam kulkas. Jadi kalau kalian mau simpan di kulkas, sebelum kalian lakukan pemeriksaan, pertama taruh dulu di suhu ruang,
dihomogenkan dengan menggoyangkan dengan cara angka 8. Setelah itu simpan sampai kondisi urin itu tidak dingin lagi, baru kalian lakukan pemeriksaan. Mungkin pesan dari Ibu itu yang bisa Ibu sampaikan karena sudah maghrib. Pesan terakhir dari Ibu untuk kalian semua, do your best at every opportunity that you have. Jadi lakukan terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki, karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Lakukan terus hal-hal yang baik yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pesan juga dari Ibu, your future is determined by what you start today. Jadi masa depanmu ditentukan oleh apa yang kalian mulai hari ini. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang lebih baik, maka berupayalah untuk memberikan atau melakukan hal-hal yang baik mulai saat ini. Kalau kalian ingin menjadi orang sukses, orang yang pintar, maka dari saat ini kalian harus merubah masa depan kalian dengan cara rajin bekerja keras. Karena untuk kesuksesan itu tidak instan. Jadi kalian harus tetap menjadi mahasiswa yang bisa menjadi agent of change. Jadi agen perubahan untuk memotivasi orang lain, terkhusus lagi pada masa pandemi ini. Upayakan kalian menjadi mahasiswa Poltekkes yang memberikan contoh dengan menggunakan masker, tidak berkerumunan, mencuci tangan, dan menjadi salah satu mahasiswa yang memberikan informasi, membagikan informasi itu yang bermanfaat. Jadi jangan asal membagikan informasi, meneruskan informasi di WA, ataupun menjadikan status tanpa berdasarkan ilmiah. Jadi, Ibu berharap untuk menjadi orang sukses, maka mulai dari hari ini kalian harus merubah diri kalian menjadi lebih baik lagi. Yang malas-malas, jadi rajin. Yang jarang sholat, rajin sholat. Yang malas belajar membaca, ayo sama-sama kita belajar membaca. Dan memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik. Mungkin sampai di sini pembahasan yang Ibu bisa jelaskan. Mohon maaf mungkin karena materi Ibu sampaikan dengan agak lebih cepat cara menjelaskannya karena waktu kita sangat terbatas untuk memasuki waktu sholat. Oke, Ibu juga minta maaf, mungkin Ibu baru bisa sama-sama dengan kalian mengajarkan, tapi kita optimalkan pertemuan minggu depan itu Ibu memberikan tugas ke kalian. Ibu stop share yang ini. Jadi tadi kan Ibu kita ada kontrak kuliah untuk yang materi substansi kajian yang harus kalian capai. Nah, itu nanti Ibu kasih tugas ke kalian. Kalian presentasi, nanti kita cocokkan saja jadwal. Hari apa. Sebelum kalian final, itu Ibu bagi kelompok. Jadi kalian dibagi kelompok, nanti pada pertemuan akhir Ibu akan menyimpulkan materi. Kalian bagi kelompok, 8 kelompok. Kelompok 1 membahas yang ini, pemeriksaan, kan yang dari awal sampai bawah ini Ibu sudah jelaskan tadi. Ini kan substansi yang harus kalian capai dalam mata kuliah ini. Dari pengantar urin, sejarah, sampai penanganan dan penolakan sampel urin, Ibu sudah jelaskan tadi. Jadi kalian untuk presentasi kelompok 1, dia akan membahas tentang pemeriksaan urinalisa, baik makroskopik, kimia, dan mikroskopik. Kelompok 2 membahas tentang analisa cairan otak. 3 membahas tentang analisa cairan semen, kelompok 4 membahas analisa cairan sendi, kelompok berikutnya membahas analisa cairan serosa, terdiri dari 3 ini, kemudian kelompok berikutnya analisa cairan amnion, analisa feses, dan analisa sekret vagina. Ini kalian nanti buat dalam bentuk makalah, kemudian setelah itu buat dalam bentuk PTT, dikumpulkan ke Ibu, kemudian kalian presentasi 1 hari full, kita presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Di dalam presentasi, yang akan Ibu nilai adalah pertama, materi kalian. Kedua, cara kalian presentasi. Ketiga, PTT kalian. Jadi, upayakan PTT kalian itu jangan langsung copy-paste isi makalah dalam bentuk paragraf, tapi poin-poin penting saja. Jadi kayak slide-nya Ibu tadi, poin-poin penting saja, tapi kalian banyak menjelaskan. Ketiga, bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan dari audiens yang bertanya. Di nilai penugasan itu kalian tahu mengambil poin penting yaitu 15%. Jadi kalau kalian hadir terus, lakukan penugasan dan presentasi dengan baik, kalian sudah dapat nilai B ataupun A di tangan tanpa UTS ataupun UAS. Jadi upayakan kalian mengumpul tugas, presentasi dengan baik,
Insya Allah minggu depan kita bertemu dengan kelas diskusi. Setelah diskusi, Ibu akan menyimpulkan materi akhir dari semua substansi kajian ini, mulai dari pemeriksaan urinalisa sampai analisis sekret vagina, supaya Ibu luruskan apa yang telah kalian jelaskan dalam diskusi kelompok. Dari setelah itu kita final. Untuk kita sepakati sebentar di grup kapan kita akan meet dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Kita meet test dulu, baru kalian presentasi kelompok, baru Ibu simpulkan seluruh materi dari awal sampai akhir, baru kita final test. Jadi kita optimalkan perkuliahan kita, semoga substansi kajian bisa tercapai. Mungkin sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Ibu mohon maaf, menjelaskan materinya Ibu agak cepat karena waktu kita. Semoga video ini akan Ibu bagi di YouTube, jadi kalian bisa nonton kembali kalau jaringan kalian tidak bagus. Terima kasih adik-adik, Ibu mohon maaf bila terdapat begitu banyak kekurangan dalam penyampaian materi, dan Ibu berharap semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik-adik yang baik dan pintar-pintar. Sampai di sini materi kita hari ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. Dek Na, mohon maaf sudah mau maghrib. Ya, makasih Na, sampai ketemu lagi Terima kasih, Bu. minggu depan. Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Ibu. Ibu N. Assalamualaikum.